Sari Devi. Saya Zahra Akila. Kami dari Institusi Bunda Tanah Melayu Batam dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek video mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen Ibu Rika Permatasari, SHMH, dengan tema sumber daya, energi, dan keberlanjutan. Berikut presentasi dari kami. Ceki Sebenarnya apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua materi yang bisa didayagunakan untuk kepentingan hidup manusia di permukaan bumi. Dalam pengelolaannya, sumber daya alam ini perlu memperhatikan prinsip berkelanjutan agar generasi masa depan dapat juga menikmati hasilnya. Disitulah pentingnya memahami sumber daya alam berkelanjutan. Sumber daya alam berkelanjutan merujuk pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan, kebutuhan generasi saat ini, dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan alam itu menghasilkan dua macam energi. Yang pertama, energi terbarukan dan energi fosil. Kira-kira apa sih perbedaan di antara kedua energi tersebut? Yang pertama adalah energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, dan air, sehingga tidak akan habis dan lebih ramah lingkungan karena emisi gas rumah kaca yang rendah. Kemudian energi fosil berasal dari sumber daya terbatas yang terbentuk selama jutaan tahun dan akan habis seiring waktu, serta produksinya melepaskan emisi CO2 yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Dan energi itu mempunyai cara pemanfaatannya masing-masing, yaitu efisiensi energi dan konservasi energi. Efisiensi energi adalah kata sifat yang menggambarkan bahwa suatu peralatan pemanfaatan menggunakan energi yang relatif lebih rendah. Dan adapun konservasi energi adalah difokuskan pada perilaku manusia pengguna energi. Namun pengurangan konsumsi energi itu harus dilakukan dengan cara-cara rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Adapun contoh dari efisiensi, contohnya adalah menggunakan lampu hijab dengan lampu LED. Dan contoh dari konservasi, memasang sensor gerak untuk mematikan lampu untuk ruangan kosong. Yang tersebut adalah dua tindakan yang melengkapi satu sama lain untuk menghemat energi. Adapun istilah untuk ukuran dampak manusia terhadap lingkungan, yaitu jejak karbon dan jejak ekologis. Yang pertama, jejak karbon adalah sebuah konsep yang dikembangkan pada pertengahan tahun 2000-an yang mengacu pada kerusakan lingkungan akibat berbagai aktivitas emisi gas rumah kaca oleh manusia. Yang kedua, jejak ekologis. Konsep jejak ekologis pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an oleh ahli ekologi William Rees dan advokat keberlanjutan Matthijs Packernagel. Dengan konsep ini yang digagas di bawah naungan Universitas British Columbia, kita dapat menghitung berapa banyak sumber daya yang kita konsumsi seperti ukuran total kebutuhan lahan dan air untuk menopang gaya hidup seseorang atau populasi, termasuk menyerap emisi karbon. Di balik semua itu tentu saja ada dampak sosial ekonomi pemanfaatan sumber daya alam. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses energi, pengembangan komunitas, peningkatan kualitas hidup, dan ketersediaan bahan baku. Dampak negatifnya berkurangnya sumber daya alam, kepunahan flora dan fauna, masalah kesehatan, ketergantungan ekonomi yang rentan, bencana alam, pemanasan global dan perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, adapun contoh teknologi ramah lingkungan, diantaranya panel surya. Cara kerjanya mengubah energi cahaya matahari langsung menjadi energi listrik melalui sel surya.
Manfaatnya menghemat biaya listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, turbin angin. Cara kerjanya mengonversi energi kinetik angin menjadi energi listrik melalui putaran bilah turbin. Manfaatnya alternatif sumber energi yang tidak menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, biogas. Cara kerjanya dihasilkan dari aktivitas fermentasi bahan organik seperti limbah domestik dan kotoran hewan yang kemudian menghasilkan gas metana. Manfaatnya untuk memasak atau menghasilkan listrik, serta limbahnya dapat dijadikan pupuk organik. Dan dari semua contoh itu ada juga pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Sehingga dibentuknya prinsip ekonomi sirkular. Kira-kira apa sih itu ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular merupakan model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Prinsip dari ekonomi sirkular mencakup pengurangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material terpakai selama mungkin, dan meregenerasi sistem alam. Ellen MacArthur Foundation. Melalui ekonomi sirkular, kita bisa mencapai lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit. Sehingga dibentuknya peran kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Apa itu kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam? Adalah seperangkat aturan dan tindakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur pemanfaatan, pelestarian, dan pengawasan sumber daya alam agar berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun peran kebijakannya, yang pertama perencanaan dan pemanfaatan, yang kedua pengendalian dan konservasi, yang ketiga pengawasan dan penegakan hukum, yang keempat kebijakan sektoral, dan yang kelima perlindungan lingkungan, yang semua itu berdasarkan hukum. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun contoh studi kasus kebijakan energi. Hasil dari studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditemukan sejumlah isu berupa pendataan rasio elektrifikasi yang tidak representatif terhadap kondisi real, kendala dalam aspek geografis, perencanaan, dan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan kegiatan bidang energi baru terbarukan, serta regulasi yang kurang komprehensif dalam mengatur pengembangan sumber daya manusia dan peran pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi antara lain perlu dibuatnya suatu wadah atau badan yang mengikat para pemangku kepentingan secara resmi dalam hal elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan, khususnya di daerah tertinggal, demi memudahkan kerja sama antar pihak serta memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada masing-masing pemangku kepentingan, evaluasi pengambilan data rasio elektrifikasi yang representatif, serta perlunya evaluasi terhadap regulasi mengenai energi baru terbarukan. Adapun rencana kecil penghematan energi kampus di SIP Bunda Dana Melayu. Yang pertama, penghematan listrik di ruangan kelas dan kantor. Matikan jika tidak digunakan. Menerapkan kebijakan ketat untuk mematikan lampu, komputer, mode shutdown, kipas angin, dan proyektor saat ruangan kosong atau tidak digunakan. Yang kedua, penggunaan teknologi sederhana atau opsional. Pemasangan sensor gerak. Mempertimbangkan pemasangan sensor gerak di area yang jarang digunakan seperti koridor atau toilet agar lampu otomatis mati jika tidak ada aktivitas. Yang ketiga, penghematan air. Edukasi penggunaan air.
memasang poster atau stiker pengingat di kamar mandi dan area wastafel untuk menggunakan air secukupnya. Indonesia juga mengikuti Agenda Global atau SDGs. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu agenda global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Indonesia belum mencapai semua target SDGs tahun 2025 karena targetnya adalah tahun 2030, tetapi sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, yaitu mencapai 62,5% target global. Adapun 17 tujuan dari SDGs, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan pembangunan keberlanjutan Sustainable Development Goals, yang pertama pilar sosial, 51% indikator tercapai, 21% akan tercapai atau membaik, dan 28% perlu perhatian khusus. Contohnya, program keluarga harapan atau PKH dan kartu sembako untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, program kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu sektor UMKM. Yang kedua, pilar ekonomi, 61% indikator tercapai, 14% akan tercapai atau membaik, dan 25% perlu perhatian khusus. Contohnya, revitalisasi ekonomi konvensional melalui pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural, pengembangan mesin ekonomi baru melalui hilirisasi industri dan digitalisasi. Yang ketiga, pilar lingkungan, 71% indikator tercapai, 5% akan tercapai atau membaik, dan 24% perlu perhatian khusus. Contohnya, upaya transisi energi menuju energi terbarukan, program perhutanan sosial dan reformasi agraria untuk memberikan akses lahan kepada masyarakat rentan. Yang keempat, pilar hukum dan tata kelola, 64% indikator tercapai, 8% akan tercapai atau membaik, dan 18% perlu perhatian khusus program kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu sektor UMKM. Dunia semakin dekat menuju tahun 2030, masa yang penuh harapan untuk mencapai tujuan global, termasuk Indonesia dengan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Sejak SDGs diluncurkan pada 2015, Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam upaya pencapaian berbagai indikator. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru.
untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Yang pertama, pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mencapai SDGs. Dengan capaian sebesar 62,6%, kita menjadi negara dengan pencapaian tercepat di antara negara berpendapatan menengah atas. Sementara rata-rata capaian global hanya 17%. Indonesia juga disurvei secara global memiliki komitmen pemerintah tertinggi di Asia dalam pelaksanaan SDGs. Beberapa capaian utama indikator pencapaian SDGs mencakup penurunan kemiskinan ekstrim dan turunnya prevalensi stunting. Penurunan signifikan emisi gas rumah kaca atau GRK juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam agenda lingkungan Indonesia. Indonesia terus memperkuat komitmennya dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, pembentukan 54 SDG Center di universitas menjadi langkah strategis dalam mendukung inovasi dan riset yang relevan. Untuk semakin memperluas partisipasi, berbagai forum seperti SDGs Action Awards dan SDGs Annual Conference telah menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, berbagi inovasi, dan mempercepat pencapaian SDGs. Berkat semangat gotong royong, Indonesia siap mewujudkan masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Masa depan di mana keadilan sosial dan kelestarian lingkungan menjadi hak semua orang. No one left behind.